Lebih lanjut terkait penyebab depression, sebenarnya itu ada dibagi 2 nih yang akan dijelaskan lebih lanjut sama Ayu. Boleh dong yuk bantu jelasin terkait kalau nggak salah si Albalki juga ngebagi, tipe-tipe lagi, tipe-tipe depresi. Boleh nggak yuk? Oke, jadi, Al-Baqi ini menariknya mengklasifikasikan kesedihan ya, Kak. Di bagian awal buku Mhm tuh, dibagi jadi 2, namanya mhm endogenous dan exogenous depression, yang mana ini mhm bagi juga, sebagai penyebab-penyebabnya gitu. mhm mhm. Nah, kalau kita tadi ngebahas Al-Baqi itu siapa, Al-Baqi ini kan juga seorang dokter gitu ya, seorang Ya, dokter. Jadi, betul. penyebabnya ini juga dilihat dari sisi psikologisnya sisi, Mhm. biologisnya, sorry. Medis. Ya, medisnya. Ya medis dan biologis ya? Mhm Iya, iya, medis dan biologisnya. Ini menarik banget menurut aku. Yang pertama, mhm dari yang endogenous, ini, ketika depresi dengan penyebabnya biologis. Ya. Terkadang ketika, kita lagi depresi karena penyebab biologis ini, kita tuh nggak ngerti sebenarnya kenapa ya, aku depresi gitu, kenapa aku sedih banget, tiba-tiba aja Mhm. gitu, tiba-tiba aja Ya ya. sedih banget, stres banget gitu ya. Mhm Sementara kalau yang exogenous, ini depresinya ada trigger-nya tadi kalau kata Kak Raisa, ada situasinya, ada penyebab yang jelas gitu. Jadi menariknya itu ya tadi, ada 2 yang mhm satu lebih kayak nggak jelas nih, apa penyebabnya mhm. gitu. Tapi kalau ditarik-tarik mungkin lebih ke biologis penyebabnya gitu. Iya Mungkin, iya, betul akan betul. lebih lanjut dijelaskan oleh Kak Rai nih. Oke, thank you, yuk. Iya ya, jadi menarik ya, mungkin sebelum masuk ke situ, menarik ya, dalam hal Al-Baqi ini kan tokoh Islam ya, yang Mhm, biasanya tapi lucunya orang-orang yang, mengidentifikasi aku tidak menggeneralisasi ya, tapi ada beberapa oknum gitu ya, mhm. yang mengidentifikasi dirinya itu ya, I mean, kelompok religius gitu ya, yang menuduh orang-orang depresi itu sebatas kurang iman. Iya. Tapi lucunya di sini Al-Baqi tidak ngomong tentang itu guys, kayak menarik ya, maksudnya dia sangat, apa ya, bahkan, maksudnya beliau beliau tuh orang dulu gitu ya, dalam tanda kutip ya, orang dulu tapi, bukan teoris kontemporer gitu ya, seperti ya tahun 90-an ke atas atau 80-an ke atas, tapi beliau aware gitu loh kalau misalnya penyebab depresi itu tidak sesederhana itu gitu ya. Bahkan mengakui adanya penyebab biologis dan itu menurut aku menarik sih, dalam hal beliau tidak menyinggung kurang iman secara jadi penyebab utama gitu loh. Jadi kayak itu menarik sih menurut aku, just komentar ya. Nah, lanjutnya terkait penyebab depresi mungkin aku juga mau mengaitkan dengan, bagaimana CBT gitu ya, CBT atau, apa ya, teori modern melihat, penyebab depresi itu kayak gimana. Mhm. Jadi ada salah satu paper atau apa ya, artikel ilmiah yang ditulis oleh Aaron Beck, founder-nya CBT, itu, mendeskripsikan cukup, apa ya, cukup komprehensif terkait bagaimana sih depresi itu bisa, berkembang pada seorang individu. Nah jadi, mirip sama Al-Baqi, si Aaron Beck ini juga menulis bahwa ya juga beliau, itu ya, merujuk beberapa literatur dan temuan ilmiah lainnya, bahwa, penyebab depresi itu ada yang namanya kita sebut sebagai kerentanan. Mmm. Jadi memang orang tuh ada beberapa yang lebih rentan, lebih apa ya, lebih sensitif mungkin ya kita bilangnya, lebih sensitif untuk mengalami depresi. Orang seperti apa sih yang rentan? Kalau misalnya di paper itu disinggungnya salah satunya adalah orang yang mengalami pengalaman hidup masa kecil yang sulit gitu, atau bahasa Inggrisnya adalah adverse childhood experience atau, kita sebut, singkat sebagai ACE gitu ya, ACE. Nah, jadi ada nih orang-orang yang depresi itu, kemungkinan, dia masa kecilnya itu kurang bahagia gitu ya, kurang bahagia mengalami, peristiwa hidup yang sulit gitu di masa kecilnya. Lalu juga secara, temuan dari, ilmiah yang lain gitu ya, penelitian ilmiah yang lain kalau nggak salah, aku lupa namanya, kalau nggak salah Kaspi ya penulisnya, intinya beliau tuh juga, dan timnya gitu ya menemukan bahwa, orang yang mengalami depresi itu ada semacam, genetik yang berbeda gitu pada orang yang tidak mengalami depresi. Kalau misalnya dijelasin lebih lanjut kan akan sangat kompleks, tapi intinya adalah ada genetik tertentu yang, cenderung ditemukan pada orang dengan depresi. Tapi tidak satu gen aja sih, bukan maksudnya kayak satu gen orang punya ini langsung dia memiliki depresi, enggak juga. Tapi ada tuh komponen genetiknya. Jadi mirip ya seperti, pembahasan Al-Balqi tadi terkait endogenous yang ada penyebab biologisnya gitu loh dari, gangguan depresi. Lalu juga,
selain kerentanan kalau misal balik lagi ke paper-nya Ahrenberg ada tadi kan kerentanan yang, pengalaman masa hidup yang masa hidup yang berat gitu ya saat kecil atau ACE ini. Nah, ada juga kerentanan lain yaitu kerentanan kognitif namanya disebutnya dalam paper itu adalah cognitive vulnerability gitu. Cognitive vulnerability pada orang dengan depresi itu seperti apa? Biasanya, namanya kan kognitif ya, berarti semacam kerentanan bagaimana seseorang itu cenderung berpikir. Jadi kayak kecenderungan bagaimana seseorang ini berpikir gitu atau memandang suatu situasi. Nah, biasanya orang dengan depresi itu, mereka memang lebih mungkin sederhananya lebih pesimis kali ya, cara pandangnya itu relatif lebih pesimis. Jadi emang susah dia agak agak sulit gitu lah untuk memandang, situasi itu dalam sudut pandang yang lebih positif. Mereka memang lebih negatif dalam memandang sesuatu dan memang kalau orang dengan depresi itu kalau secara teori dia itu semacam, punya pandangan yang negatif disebutnya aduh kok aku tiba-tiba lupa sebutannya ya itunya. Tapi pokoknya 3 itu adalah dia memiliki pandangan yang negatif terkait dirinya, negative view of self, dia punya pandangan yang negatif terkait dunianya, negative view of the world, sama dia juga punya pandangan yang negatif terkait masa depannya, negative view of future gitu. Jadi intinya memang cenderung cenderung, cara berpikirnya itu relatif, pesimis itu gitu ya. Jadi memang kalau orang yang seperti itu ya cara berpikirnya seperti itu memang dia lebih berisiko mengalami depresi. Mhm. Tapi apakah caranya untuk overcome depresi dengan, optimis aja? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, terus juga, balik lagi aku juga mau balik lagi ke teorinya Al-Balkhi. Kalau misalnya kan tadi si Ayu juga bilang ya, penyebab biologisnya ya, tapi kalau misalnya di Al-Balkhi, beliau sebenarnya nggak bahas tentang genetik ya. Di buku nggak bahas tentang genetik, tapi lebih bahas tentang, penyebabnya adalah apa sih impurity of the blood ya, kalau nggak salah ya? Iya iya, kayak Eh bingung juga sih menjelaskannya, tapi semacam tidak seimbang kali ya darahnya gitu. Iya, semacam kayak Iya gitu. iya, semacam kayak abnormalitas pada tubuh kali ya, entah itu di sistem organ atau apa, cuma, yang disebutkan adalah, ketidakmurnian pada darah kita gitu kali ya. Lalu juga, terkait suhu gitu ya, jadi katanya tuh, menurut Al-Balkhi gitu ya, di dalam bukunya adalah penyebabnya adalah ketika, tubuh kita itu orang dengan depresi itu biasanya lebih dingin gitu ya Mhm, kalau nggak salah, coolness gitu ya, iya. terkait dengan coolness gitu. Itu menarik sih karena masuk akal juga kalau kita lihat orang dengan depresi kan biasanya down gitu ya, yang kayak down itu kan identiknya dengan dingin gitu ya, suhu kan kalau down kan dingin gitu ya. Itu menarik, dan aku nggak tahu sih seberapa akurat itu, cuma kemarin tuh aku iseng tuh yuk cari-cari di internet, bener nggak sih ada kaitan antara suhu tubuh sama depresi gitu. Nah, Dan ternyata ada, riset terbaru juga kalau nggak salah tahun 2023, nanti mungkin linknya, kita cantumin di bawah kali ya buat teman-teman yang tertarik untuk baca lebih lanjut. Nah, ternyata justru orang dengan depresi itu suhu tubuhnya relatif lebih tinggi. Secara rata-rata kalau kita bandingkan justru orang dengan depresi itu memiliki suhu, yang lebih panas tubuhnya gitu. Kenapanya sejujurnya aku belum baca lebih lanjut gitu ya, cuma mungkin terkait dengan kalau aku baca reviewnya singkat gitu ya, mungkin terkait dengan metabolisme tubuh yang membuat tadi ya secara suhu orang dengan depresi itu, suhunya lebih tinggi. Nah jadi, menariknya di paper itu atau aku baca di bagian paper atau kayak di summary-nya deh ya, di rangkumannya, intinya karena tadi ya ada keterkaitan dengan suhu, ada juga nih hipotesis kalau bisa aja nih pengobatan untuk orang dengan depresi itu, bisa dengan panas-panas justru. Dulu dengan panas-panas, karena ketika misalnya dengan misalnya sauna gitu ya, atau berendam di air panas, karena ketika tubuh kita panas, terus dipaparkan pada stimulus atau itu yang panas juga seperti sauna, itu justru meningkatkan kemampuan tubuh kita secara alami untuk mengeluarkan dingin. Kan kita berkeringat kan? Berkeringat itu kan sensasinya dingin kan akhirnya kan. Nah itu katanya, bisa jadi semacam alternatif nih, novel solution, solusi baru yang bisa membantu orang dengan depresi, yang mana aku nggak tahu sih itu seberapa jauh terbuktinya, cuma ada, ya ada temuan seperti itu. Ya mungkin kita bisa pantau lebih lanjut ya, biar ada opsi lain nih untuk penanganan depresi. Tapi singkat cerita, terlepas dari
apa ya, akurat atau nggak akurat ya, Al-Baqi tuh benar-benar kayak memandang itu ya, yuk bagaimana pengaruh apa ya, penyebab dari depresi itu tuh nggak satu faktor, intinya kayak gitu ya, ya nggak sih kalau kita tarik, lebih jauh gitu ya, kalau kita lihat lebih jauh, Al-Baqi itu mengakui bahwa penyebab dari masalah kesehatan mental kita nggak hanya depresi sih, tapi semuanya itu berasal dari faktor biologis sama psikologis gitu ya. Psikologis yang dalam dalam hal ini ya tadi ya, situasi yang pemicu itu. Dan itu ya saling berinteraksi, dan menyebabkan seorang memiliki itu ya, memiliki suatu masalah kesehatan mental tertentu. Jadi benar-benar sangat kompleks dan mengakui itu dan aku keren banget sih, maksudnya mematahkan stigma banget kalau orang yang religius tuh, apa ya, punya pandangan yang mengkotak-kotakan masalah kesehatan mental dan mungkin bisa jadi pengingat juga ya, yuk bagi kita kalau bisa, ya elah tokoh Islam aja ngakuin ada faktor biologis juga, masa kita nge-label orang dengan masalah kesehatan mental sebatas mereka lemah iman atau apa, gitu sih.